Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Buya Rizal, sehat? Alhamdulillah sehat. Prof Irwan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, mudah-mudahan kita semua yang hadir di Al-Hasani semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Acara kita pokok hari ini hanya ada satu sesi. Yang pertama nanti ada semacam sambutan dari Buya Rizal Al-Hasani. Kemudian yang kedua nanti langsung Prof Irwan akan menjelaskan. Judulnya adalah Ketahanan Keluarga Sesuai Al-Quran. Yeah. Sebelumnya saya tambahkan sedikit. Jadi kita sudah sama tahu Profesor Dr. Irwan Praditno adalah sarjana psikologi. Beliau pernah menjadi gubernur di Sumatera Barat 2 kali dan pernah menjadi anggota DPRD di pusat selama 3 periode dari PKS ya, gitu. Baik, silahkan Buya Rizal. Syukran Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh arada Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ila ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih banyak berikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di Zoom Al-Hasani yang hanya membicarakan Al-Quran dan agama Islam dan hadis maksud kami ya. Jadi kita betul-betul di Zoom kita hanya bicara Al-Quran dan hadis dan agama Islam. Dan kita bersyukur juga Allah berikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, serta sehat badan. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Uswatun hasanah kita, role model kita. Baik Bapak Ibu, tadi saya mulai dengan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian hadir pada saat Yakub didatangi oleh maut atau maut datang pada Yakub? Apa pesannya kepada anak-anak? Iskola di Bani, dan ketika dia berkata kepada anak-anak, ma ta'budu min ba'd. Siapa yang kalian sembah, wahai anak-anakku semuanya? Bukan ma ta'kulun, apa yang kau makan, tidak, tapi ma ta'budu. Berarti sendi utama kepada anak-anaknya, kepada keluarganya adalah ma ta'budu min ba'd. Apa yang kau sembah, kalian sembah setelah aku tak ada lagi. Maka anak-anak menjawab, qalu, mereka menjawab semua, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, Ibrahim wa Ismail. Jadi kami menyembah Tuhan engkau dan Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ismail dan Tuhan Isa. Wa nahnu nahu muslimun, dan kami adalah muslim, patuh dan taat kepada Allah. Jadi si Nabi Yakub memastikan bahwa anak-anaknya itu mengenal Allah. Nah, mungkin tema kita pagi ini saya hanya sebagai pengantar ke Dewan, bahwa pagi ini kita bicara tentang program. Saya sapa dulu Prof. Irwan. Assalamualaikum Prof. Irwan Praditno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya perkenalkan diri aja Prof. Saya pernah ketemu Prof dulu sekali di BIM. Kita ngobrol-ngobrol waktu saya tugas di Taspen Padang dulu. Nah, saya mungkin kenalkan saya SMA 3 angkatan pertama Prof. Mungkin yang terkenal di pertama itu Alimin atau Gustian, itu angkatan saya semua. Jadi saya angkatan pertama tahun 80. Jadi Prof kan 82 ya Prof? Halo Prof. Irwan, bisa dengar suaranya? Ya. Bisa ya? Oke. Oke Prof. Ya, jadi ya kalau istilah kalau dilihat kecamatan SMA 3,
Saya duluan, Prof ya. Tapi kalau lihat lain, betul Prof di depan. Oke, Prof. Silakan ya, Prof Cahaya, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Prof Irwan Pardhidno sepenuhnya, Prof ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yariza. Berikutnya kita persilakan Prof Irwan Pardhidno akan menjelaskan tentang ketahanan keluarga sesuai Al-Quran. Cuma karena beliau ada keterbatasan waktu, nanti sesudah ceramah, barangkali kalau masih ada waktu kita ada tanya jawab. Ya. Nah, mudah-mudahan jam 6.30 semuanya selesai. Baik, terima kasih. Silakan Prof Irwan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bu Yari Pak Saus ya, dan tentunya yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati yang Hilang ya, Prof? Mental ya. Mental. Baik, maaf ya. Tentu mengawali sharing ini kita senantiasa untuk mengucapkan alhamdulillah kepada Allah karena kita diberikan kesehatan juga pada pagi yang cerah ini, diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, dan juga diberikan hidayah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ini semuanya patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Dan insya Allah dengan ucapan alhamdulillah ini kita akan selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Seperti hal yang disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan keluarga dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menggambarkan bagaimana kita sebagai hamba Allah untuk menjaga, memelihara agar keluarga kita selamat dunia dan juga selamat akhirat. Kita kutip satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sadaqallahul adzim. Ini perintah dari Allah untuk kita semua orang-orang yang beriman untuk menjaga keluarga kita, diri kita dulu ya, anfusakum, diri kita dulu, dan kemudian keluarga kita dari api neraka. Perintah ini jelas suatu hal yang tak bisa kita pungkiri, tak bisa kita hindari, bahwasanya kita memang sebagai orang-orang yang beriman untuk tidak tentu kita perlu mengupayakan apa yang disampaikan oleh Allah tadi menjadi dalam kehidupan kita dan itu juga ada suatu makna bahwasanya kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu merupakan bagian dari upaya kita manusia. Tidak ada suatu kepastian yang mengena kepada kita bahwa kita mesti selalu akan dijamin masuk surga
atau kita akan selalu pasti ada peluang pada kita untuk melakukan suatu hal yang membawa kita kepada dunia selamat dan juga akhirat selamat. Misal kita lihat dalam hadis Nabi di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kullu nafsin ya ayyuhallazina, orang-orang yang beriman ini untuk menjaga ya supaya anak kita ini, ya anak-anak kita ini dan juga keluarga kita ini. Dalam hadis Nabi tadi disebutkan setiap anak ya, bahwasanya lahirnya itu dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir itu dalam kondisi fitrah. Dan kemudian fabauhu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Nah, jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini jelas betul bahwasanya Rasulullah SAW memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa anak itu pertama lahirnya fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu al fitrah. Nah, kemudian bapak ibunya lah yang kemudian menjadikan anak ini fitrah tetap terjaga, yang kemudian menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, tadi yang seperti yang saya sebutkan, ada usaha, upaya dari kita manusia untuk menjaga dan memelihara anak ini dengan cara kita menjaga atau mendidik anak kita sendiri dengan menjaga fitrahnya. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi sebetulnya kita dilahirkan itu sudah fitrah dalam arti bersih, suci, dan punya potensi kebaikan. Jadi potensi kebaikan yang ada pada kita itu sudah Allah berikan setiap anak yang dilahirkan. Walaupun orang tuanya mungkin tidak beragama Islam, atau mungkin orang tuanya beragam pemahaman ya, dan tidak beribadah kepada Allah misalnya, tapi anak itu tidak berdosa lahir dan dia mengandung potensi fitrah. Tapi fitrah yang ada pada anak itu tidak menjamin dia untuk tetap bisa masuk surga atau mendapatkan kebaikan selalu, tapi juga ada peran orang tuanya. Nah, peran orang tua inilah yang kemudian menjadi tugas kita semua sebagai orang tua yang punya anak ya, untuk menjaganya. Fabauhu. Nah, jadi bapak ibunya lah yang menjadikan anak itu kemana nanti arahnya. Nah, pertama tadi kaitan dengan fitrah. Jadi bapak ibu, potensi fitrah itu adalah potensi kebaikan. Manusia dilahirkan dengan kebaikan. Ada kecenderungan untuk berbuat baik, untuk peduli dengan orang lain, untuk membantu orang lain yang dalam kesulitan, kesusahan. Kemudian juga untuk beribadah kepada Allah sebagai Rabb. Seperti juga dalam ayat Al-Quran disebutkan ketika ditanya alastu birobikum, qalu bala syahidna. Jadi Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa, itu pun sudah diakui oleh setiap kita manusia semenjak dalam rahim ibu. Nah, ini menguatkan tentang fitrah yang ada pada diri kita, yang manusia yang dilahirkan. Nah, fitrah ini itu potensi-potensi yang tadi disebutkan, kejujuran, kemudian juga kesungguhan dalam menjalani suatu kebaikan, ada empati, ada simpati, peduli, kemudian membantu orang, kemudian juga kecenderungan untuk mengakui adanya Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa yang ada di alam ini, dan itu sudah diakui oleh setiap kita manusia. Jadi kita sebagai orang tua mendidik anak itu tidak terlalu berat mestinya. Kenapa? Karena kita mengarahkan fitrah yang dimiliki dengan memberikan lingkungan, kondisi, situasi, keadaan lingkungan yang kondusif untuk membuat anak itu tetap dalam konteks fitrahnya. Dalam konteks fitrah
yang suci dan bersih seperti tadi kata Rasulullah, anak lahir itu fitrah. Dan Islam sebagai suatu agama yang di dalamnya ada Al-Quran dan juga hadis sebagai pedoman kita, itu juga nilainya fitrah. Jadi fitrahnya kita manusia itu cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran disampaikan nilai-nilainya kepada kita manusia, maka tidak ada satupun penolakan. Tidak ada satu penolakan yang membuat kita jauh atau menolak yang membuat kita enggan atau menolak yang membuat kita tidak mau. Jadi tidak ada ketidakmauan ya pada diri kita terhadap nilai Quran karena cocok dan pas, sama-sama fitrah. Seperti mungkin kalau kita lihat dalam surat 30 surat Ar-Rum ayat 30, Faqim wajhaka lidini hanifa fitratullahi lati fattaron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun munibina ilahi wattaqu wa aqimus shalah dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, jadi Hakim, maka hadapkanlah ya diri kita nih, wajah kita nih kepada Islam sebagai din yang fitrah. Nah, jadi ketemu manusia dilahirkan fitrah, kullu mauludin yuladun fitrah, dan kemudian Al-Quran, Islam juga sebagai fitrah. Nah, ketika kita mempertemukan diri kita, anak kita, keluarga kita dengan Islam, maka cocok, pas, ketemu, tidak ada penolakan, tidak ada keengganan mestinya, karena pas sesuai, ya selaras, atau mungkin istilahnya satu sinergi yang ketemu. Nah, oleh karena itu dalam prinsip yang kedua setelah tadi disebutkan anak itu fitrah, fabauhu, bapak ibunya. Ini juga menggambarkan tidak hanya orang tua, tapi juga lingkungan di mana anak itu dibesarkan, dididik, dan kemudian dikembangkan, ditumbuh kembangkan, maka lingkunganlah yang mempengaruhi. Lingkunganlah yang menjadikan apa dan bagaimananya seorang anak itu ke depan. Jadi fitrah memang betul, anak itu bersih, dan Al-Quran juga adalah fitrah. Oleh karena maka ketika diketemukan, dia akan cocok dan pas, dia akan tumbuh kembang. Potensinya menjadi kompetensi, menjadi aktualisasinya menjadi maksimal, karena pas. Nah, cuman yang menjadi persoalan, orang tua atau lingkungan, tidak semuanya yang kita lihat memberikan lingkungan yang baik kepada anak. Sehingga anak itu tidak seperti yang kita harapkan, fitrahnya tidak terjaga. Bahkan mungkin kalau kita lihat dengan hadis tadi menjadi anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu agama. Tapi tidak hanya agama yang kemudian mereka berubah akibat dari orang tua, tapi juga perilaku, pemikiran, perasaan, sikap, sifat, tindak tanduk, karakter, dan sebagainya. Itu juga adalah dari bagaimana lingkungan yang memberikan suatu pengaruh yang besar. Namun demikian, jemaah yang berbahagia, walaupun manusia fitrah, kemudian kita orang tua yang memberikan, menjaga, memelihara anak untuk tetap fitrah, dan kemudian fitrah anak itu kita jaga dengan nilai Islam, dan kemudian juga anak itu menjadi, atau keluarga kita menjadi baik. Namun demikian, interaksi antara lingkungan dengan anak itu memberikan suatu ciri-ciri yang memiliki perbedaan-perbedaan. Mungkin saya ingin menggambarkan contoh seperti para sahabat Nabi yang dekat. Ya, Nabi kita Muhammad SAW punya sahabat misalnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib nih, yang kita kenal saja 4 sahabat ini. Itu punya karakter yang berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin gas, keras, ada yang mungkin lembut, ada yang santun, ada yang kemudian pemaaf, ada yang dan macam-macam. Ya, artinya
ada juga marah juga ya. Oke. Tapi semuanya dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa jadi pembentukan oleh keluarga dari orang tua dan lingkungan itu tidak mesti satu ciri yang sama atau satu karakter yang sama. Dan karakter itu pasti akan berbeda karena lingkungannya berbeda. Dan kemudian respon ataupun reaksi ya dari individu itu juga akan memberikan pengaruh yang berbeda juga. Jadi respon dan reaksi dari individu juga akan berbeda, sehingga itu pula yang membuat berbeda juga karakter dan sifat dan perilaku bagi seseorang. Cuman kenapa misalnya tadi sahabat Nabi bisa masuk surga dengan gaya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, gaya Utsman, gaya Ali dan seterusnya? Karena satu yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan menghambakan diri kepada Allah sebagai Allah yang satu-satu yang disembah, yang diabdi. Jadi itu pula yang dipesankan oleh Luqman bin Hakim ya, bahwasanya mengajak anak dengan la tusyrik billah gitu, tidak boleh mensyarikatkan Allah sebagai Tuhan pencipta pemelihara penguasa kita ini. Dan itulah yang menjadikan satu kesamaan ya, tauhidnya. Jadi mengesahkan Allah seperti tadi ya Buya Rizal di awal ya menyebutkan ayat yang mengatakan bahwa komitmen kita beribadah kepada Allah itulah yang kemudian menjadi kata kunci yang membawa kita untuk selamat dunia dan juga selamat akhirat. Jadi ibadah Yuhannas ubudur bakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga perintah kepada kita ya dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini mungkin banyak ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin secara detail prakteknya bagaimana? Misalnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita ingin misalnya anak itu sholat. Tentu kita di dalam rumah menggambarkan bagaimana keluarga yang juga sholat. Siapakah yang memberikan? Oh, tentu dari orang tuanya. Jadi ada suatu hal yang kita tidak bisa mempertemukan harapan. Misalnya orang tua ingin anaknya rajin ibadah, tapi orang tuanya enggak rajin ibadah. Ingin misalnya orang tua anaknya baca Quran, hafal Quran, tapi bapak ibunya enggak baca Quran, enggak hafal Quran. Ingin bapak ibunya agar anaknya soleh-solehat, misalnya kalimat kata-katanya dalam bicara baik, tapi orang tuanya tidak mencontohkan, bahkan mencontohkan yang lain dengan kata yang tidak baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memelihara, menjaga anak tetap fitrah itu dari lingkungan yang memberi, ya, menciptakan atau membentuk atau membuat agar supaya keluarga yang ada itu kondusif untuk tetap fitrah. Mungkin karakter yang tadi muncul itu bisa berubah dan bisa berbeda, tapi tetap dalam satu penghambaan kepada Allah yang tidak membuat karakter itu bermaksiat. Jadi kita tidak mendidik anak itu tidak berarti menyamakan karakter atau menyamakan sifat dan perilaku, karena ada faktor perbedaan lingkungan dan juga ada faktor pengalaman, ada proses learning ya, proses experience, ada proses interaksi antara lingkungan dengan dirinya, dan ada juga kemauan keinginan anak itu sendiri. Tapi satu prinsip itu penghambaan kepada Allah saja, yang itu kemudian dituangkan dalam bentuk ibadahnya. Nah, untuk ibadah ini tentu dari orang tua dan lingkunganlah yang akan mempengaruhi, ya, akan membentuk. Jadi mungkin jangan sampai kita menjadi agen di terminal bis misalnya, yang mengajak orang mungkin di Padang, terminal Padang, orang ke Bukit Tinggi, ayo Bukit Tinggi, mobil penuh, tapi agen tetap tinggal di Padang. Orang jalan semua ke Bukit Tinggi dengan bis tadi.
tadi contoh itu misalnya kita ngajak, ayo sholat, anak disuruh, tapi dia sendiri nggak sholat. Atau mungkin ayo baca Quran dan seterusnya, buat ibadah, buat kebaikan, orang tua enggak. Nah ini jadi suatu hal yang tidak bisa ujuk-ujuk untuk langsung menjadi rumah tangga, keluarga tahan terhadap segala godaan, cobaan yang ada di lingkungan, baik secara global yang saat ini mungkin kita bisa mengakses semua dengan cepat ya, dan juga banyak juga pengaruh-pengaruh ya, global juga banyak, dan juga termasuk pengaruh-pengaruh yang lain. Maka sumber ketahanan itu adalah bagaimana tauhid ya, penghambaan dia kepada Allah yang tidak mensyarikatkan itu menjadi satu utama yang kemudian dituangkan dengan ibadah. Jadi wujudnya keimanan kepada Allah itu adalah ibadah. Oleh karena dalam Al-Quran sangat banyak setelah ungkapannya yu'alladzina amanu, nanti ibadah misalnya mengenai puasa, mengenai sholat, mengenai berbuat baik dan sebagainya. Nah jadi itu yang kata kunci poinnya adalah bagaimana adanya suatu proses dan hubungan kepada anak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itu ada misalnya visioning atau mungkin contoh pembiasaan yang muncul dari keluarga itu menjadi utama. Dan ini kalau kita rujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga beliau banyak memberikan arahan-arahan itu dengan contoh. Nah, contoh dengan uswah, dengan kudwah. Maka dari itu juga dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Rasulullah itu juga sebagai uswah. Lakukan lakum fil yaumal akhir uswatun dan juga pembelajaran tentang bagaimana untuk transformasikan suatu ilmu ya, suatu pengetahuan ya, suatu nilai kepada orang. Maka faktor contoh ini penting sekali, apalagi kepada anak-anak ya, kepada anak-anak. Misalnya kita lihat teori Bandura dalam psikologi itu ada teori modeling, teori model, dan kita lihat anak atau cucu kita itu sangat mudah untuk mencontoh. Misalnya dia habis nonton film action ya misalnya, nah tuh anak tuh ikut action juga tuh, dia mau lari sana lari sini, mukul sana mukul sini, tenang sana tenang sini. Walaupun mungkin dalam satu sisi masih terkendali karena itu baru reaksi fisik, artinya reaksi fisik atas apa yang dia tonton, dia lihat. Tapi juga ada reaksi lain, misalnya kata-kata. Mungkin yang dia tonton, dia lihat itu kata-katanya kotor, atau kata-kata yang lain yang mungkin diikuti. Atau mungkin tidak bermana negatif juga, misalnya sebutan "Hai bro", "Hai guys" gitu kan. Nah itu ketika dia tonton begitu, dia juga ungkap, dia baca. Dia lakukan menjadi bagian dari amal. Nah itu beberapa contoh yang ingin disampaikan bahwa perilaku mencontoh itu ada. Dan itu faktor lingkungan yang tadi, fabauhu, kata Rasulullah SAW, yang akan membentuk menjadikan apa dan bagaimananya. Jadi ibarat anak itu, kalau kita sitir satu teori ya, tabula rasa atau teorinya John Locke, anak itu lahir bagaikan kertas putih. Bagaimana kita mencoret dan menggambarnya itu tergantung kita. Saya rasa ini ada juga benarnya ketika kita ingin menjadikan anak itu apa dan bagaimana. Tidak hanya dalam konteks agama, dalam konteks karir misalnya. Kita ingin anak jadi polisi, kita ingin anak jadi jenderal TNI, atau yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi apalah. Itu kadang-kadang orang tua punya keinginan, dan keinginan itu tentu dituangkan. Anaknya belajar, di mana lesnya apa. Kalau dia mau jadi insinyur, masuknya SMA-nya IPA. Kuliahnya pun di jurusan teknik. Kalau dokter ya berarti dia di kedokteran, diarahkan belajar biologi misalnya. Kemudian kalau ingin anaknya apa dan bagaimana, itu kan orang tua telah membimbing, membentuk. Nah sebetulnya juga bisa anak ingin misalnya jadi ulama,
Oh, berarti dia masuk pesantren, nanti kuliahnya di Timur Tengah. Nah, ini bagaimana orang tua untuk membentuk mengarahkan. Nah, anak tentu kalau di masa awal, di masa kecil, dia tidak tahu. Maksudnya tidak tahu, dia tidak mengenal kecuali yang dikenakan oleh orang tua. Nah, peran orang tua ini yang cukup besar dan cukup tinggi. Karena dari tidak tahu memberitahu oleh karena lingkungan yang membentuk memberitahu. Lingkungan yang terdekat adalah orang tua. Maka dari itu yang disebutkan tadi ayat yang saya baca di awal, yang menjadi perintah itu kita untuk menjaga diri dan keluarga kita. Kita ini dikaitkan dengan hadis tadi adalah orang tuanya. Dan itu berarti lingkungannya. Nah, orang tua mungkin berperan pada waktu usia anak masih balita, pasti orang tua, karena anak belum ketemu dengan orang lain. Tapi ketika sudah SD, dia sudah ketemu dengan teman di sekolah atau guru. Baru pengaruh lingkungan masuk. Apakah kata-kata kotor, apakah perilaku yang usil, yang membuli temannya, dan kemudian juga perbuatan yang ada di sekolah menjadi bagian yang kemudian dia contoh dipakai pula di rumahnya. Tapi bagaimanapun ketika usia sampai balik, tetap orang tua punya peran yang penting. Setelah balik, maka individu anak itu atau kita sendiri memiliki keinginan sendiri dan kecenderungan sendiri dengan akal yang sudah matang, dengan usia yang sudah balik. Sebelum itu, peran orang tua begitu besar. Membentuk, mencetak, memberikan conditioning tadi, ya, pembiasaan, ya, pencontohan, pembiasaan, yang kemudian membekas pada anak menjadi bagian kehidupan, menjadi karakter dan perilakunya, dan menjadi kebiasaan dan budaya yang baik pada anak. Tapi ketika sudah balik, dia sudah punya pilihan. Nah, jadi kalau mendidik anak sebelum balik, kita bisa menekankan dengan pendekatan pedagogi. Menekankan. Mesti begini, begitu, ini, itu, dan anak ngerjain. Kalaupun nolak, ya kita paksa pasti dia ngikut. Tapi ketika sudah balik, nggak bisa. Dia punya pikiran, punya kemauan, oh nggak mau, ini saya nggak ini, nggak bagus, ini menurut saya ini dan sebagainya. Maka pendekatannya tentu dengan andragogi dalam arti bahwa diskusi, kita memberikan pemahaman, memberikan pengertian, kita berdiskusi dan bahkan bisa jadi berdebat pula dan lain sebagainya, karena anak sudah punya pikiran dan keinginan yang itu juga muncul dari dirinya dan juga dari pengaruh lingkungan dan sebagainya. Nah, sehingga pendekatan ini tentu berbeda. Oleh karenanya maka usia sebelum balik ini peran orang tua besar sekali. Bahkan kata Rasulullah kalau udah usia 10 tahun, itu 10 tahun tuh usia-usia menjelang balik gitu. Ya, ada yang usia balik 11, 12, ada yang 10. Itu kalau nggak salah dipukul kakinya. Itu berarti sudah keterlaluan dalam tanda kutip, ya, dia tidak menjalankan yang wajib saja sampai setingkat itu kita untuk membentuk, mengkondisikan anak supaya dia tetap beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan jemaah yang berbahagia, peranan ketahanan keluarga itu dari orang tua cukup penting. Oleh karenanya orang tua pun mendapatkan buah. Apa itu? Amal jariah. Dari anak soleh-solehat, kita sudah meninggal, maka anak itulah yang akan menjadi pahala yang mengalir terus dari upaya usaha kita menjadikan anak ini soleh-solehat. Kebaikan anak kita pun dapat, apalagi doa anak kita pun dapat. Dan itu buah yang kita dapati dari upaya usaha kita membentuk, menjaga lingkungan anak tetap fitrah, sehingga dia terjaga juga keislamannya. Nah, kemudian apa yang kita ajarkan? Sebetulnya nilai Islam itu sendiri. Jadi oleh karena dakwah itu kan sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, yang baik-baik, yang dikenal. Ya, ma'rufnya yang dikenal juga oleh hati nurani kita sesuai dengan tadi saya katakan bahwa kecenderungan kita fitrah dan mengakui adanya Allah sebagai Rabb pada setiap kita sehingga mudah untuk menerima nilai Islam. Jadi yang kita ajarkan nilai Islam. Berbuat baik, berkata sopan, berperilaku, dan sebagainya. Itu akan mudah diikuti. Amar ma'ruf nahi mungkar. Justru kemungkaran itu susah untuk diikuti karena berlawanan dengan hati nurani. Yang berlawanan, kecuali hati yang tertutup, baru kemungkinan dia melakukan perbuatan mungkar dengan mudah. Tapi sebetulnya
Perbuatan munkar itu susah, yang diingkari, yang tidak cocok dengan hati kita, nggak sama frekuensi dan channelnya dengan hati kita. Jadi penolakan ibaratnya melawan arus. Mengajak orang melawan arus itu susah, tapi mengajak orang untuk mengikuti arus itu mudah. Apa arus yang kita ikuti? Nilai kebaikan, dan kebaikan itu fitrah, hanif yang ada pada diri kita, yaitu Islam sendiri sebagai suatu nilai. Tapi yang melawan arus itu mengajak kemungkaran, mengajak orang mencuri, mengajak orang berbohong, berdusta, menipu, berbuat jahat, berbuat kerusakan, itu melawan. Tapi itu memang terjadi, ada pada manusia yang melakukan itu. Dan itu sebab diantaranya karena tertutupi, tercovernya, atau kufurnya, kolb atau hati kita dengan kemaksiatan dan sebagainya. Sehingga kita menjadi mudah untuk berbuat maksiat. Padahal sebetulnya asalnya adalah Allah berikan kita dengan fitrah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi peran keluarga ini dari orang tua khususnya yang punya tanggung jawab, kan amanah itu pada orang tua. Kadang-kadang ada orang tua menyalahkan sekolah, itu salah. Guru disalahkan, orang lain disalahkan, lingkungan sekolah, akibatnya anaknya begitu. Tidak, sebetulnya orang tua. Kalau ketahanan anak di rumah dengan akidah, dengan ibadah yang dikerjakan itu mantap, maka insya Allah ketika dia bergaul, mungkin dia merantau kuliah, bahkan keluar negeri dia pergi kuliah, itu insya Allah nilai-nilai ini akan membuat dia tahan sebagai benteng menjaga dirinya dari hal-hal pengaruh yang tidak baik. Ketika dia pun jauh dari kita, ketika pun dia jauh dari teman-teman yang seperti di luar negeri, kan dia mungkin nggak punya siapa, nggak punya orang, tapi dia bisa terjaga. Nah, oleh karena itu peran orang tua memberikan suatu situasi, kondisi lingkungan yang baik itu menjadi penting, yang kemudian dia pun mempunyai tanggung jawabnya. Sebagai contoh misalnya, kalimat kata-kata. Mungkin ada orang tua secara tidak sengaja mengeluarkan kata-kata, kalau di awak nih bacarui misalnya kan. Nah, itu juga anak ngedenger, dia akan niru. Atau mungkin ibu atau bapak orangnya cerewet di depan anak, anak pun niru cerewetnya juga, kata-katanya juga tiru. Bahkan mungkin bapaknya sering marah pada istri atau kepada anak atau apa, bahkan gaya marahnya juga ditiru, gaya tangannya, marahnya, matanya, melototnya dan sebagainya. Nah, jadi yang begini mudah. Maka ketika kita menampilkan yang baik, anak akan baik. Menirukan, mencontohkan, berbuat yang baik, anak akan baik. Kita ingin anak ibadahnya rajin, kita pun ibadah. Anak kita ingin supaya dia menghafal Quran, anak pun kita contohkan bagaimana kita baca Quran, menghafal Quran. Bahkan pada usia 2 tahun, 3 tahun, dia pun sudah ikut kita. Bagaimana sholatnya, ikut kita. Bagaimana baca Qurannya, ikut kita. Bagaimana ibadahnya. Walaupun mungkin masih salah-salah yang namanya anak-anak, tapi dia sudah mengikuti kata-kata, kalimat yang pertama kali dia ikuti. Itu juga dari orang tua juga. Misalnya mungkin ada orang tua yang mungkin tanpa sengaja dia berdusta. Datang sore-sore tamu ke rumahnya, mungkin ibunya nggak mau diganggu, dia bilang ke anaknya, nak kasih tahu tuh ke tamu kalau ibu nggak ada di rumah misalnya. Itu ungkapan mungkin biasa bagi ibu, tapi bagi anak itu sudah pelajaran bahwa ibu ngajarin dia bohong, ada di rumah tapi disebut ke tamu untuk tidak ada. Akhirnya ketika anak sekolah bisa juga bohong ke ibunya, kok kenapa kamu enggak cepat pulangnya, kok lama. Nah, ada pelajaran di sekolah tambahan, ada les, padahal dia main keluar. Nah, bohong ini dari siapa? Tentu dari orang tua yang mencontohkan, walaupun orang tua tidak mau menerima. Oh, saya ngajarin bohong, anaknya enggak. Anak dibawa ke pasar, misalnya kan, anak minta beli mainan. Kata ibunya, nggak punya uang, katanya. Tapi ibunya belanja yang lain-lain untuk keperluan. Tapi akhirnya anak lihat, kok katanya ibu nggak punya uang, tapi punya uang. Nah, itu juga satu nilai juga yang dia pegang oleh si anak. Kemudian pergi ke mobil, ada orang minta-minta, nggak ada uang kecil katanya. Tapi ketika bayar uang parkiran, ada uang kecil, uang 1.000 atau 2.000. Nah, Bapak Ibu ini yang sederhana, simple. Ini bisa memberikan pengaruh kepada anak. Jadi jangan salahkan
anak, sebetulnya kenakalan anak atau kenakalan remaja mungkin tidak 100% tepat, karena di situ ada peran kenakalan orang tua juga. Ada peran kenakalan dan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan suatu nilai yang baik sehingga anak menjadi seperti itu. Ada satu contoh, orang tua Bapak Ibu datang ke saya yang kemudian waktu itu dia bertanya bagaimana supaya anaknya yang sudah di SMA itu mau sholat. Nah, kemudian setelah digali, ternyata baru tahulah saya dari cerita bapak ibunya, bahwa bapak ibunya pun baru sadar sholat itu belum lama. Jadi anak itu tidak pernah dididik dari kecil bagaimana sholat, bagaimana berkerudung, ya menutup aurat ya. Sehingga dengan demikian ketika sudah remaja, sudah susah. Nah, jadi siapa yang disalahkan? Memang tidak ada istilah terlambat dalam bertobat, terlambat dalam ibadah, tidak ada. Cuman dalam konteks pendidikan, ini saya contohkan kepada kita bahwa bagaimana ketika orang tua tidak mendidik anak, tidak mengajarkan yang baik, tidak mencontohkan yang baik, yang kemudian akibatnya ketika anak sudah remaja, bapak ibunya taubat sadar, udah susah mengembalikannya. Tapi insya Allah dengan izin Allah bisa kembali untuk dia menjadi baik. Contoh pertama itu, jadi orang tua yang tidak mendidik sholat anak pada waktu itu, maka ketika dia sudah remaja, anak susah. Termasuk juga dia menyerupai kerudung. Ya, menyerupai kerudung ini juga ada cerita yang kedua. Teman juga, dia menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Ya, dari mulai TK, SD, sampai SMP. Dan di sekolah Kristen itu tentu tidak ada kewajiban memakai menutup aurat begitu. Nah, ketika bapak ibunya sadar bahwasanya aurat itu wajib bagi wanita, dia ingin terapkan kepada anaknya. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku ternyata pada anaknya itu nggak mau lagi. Ya, nggak mau dia menutup aurat. Ya karena tidak pernah ada memori dalam pengalaman, dalam pikiran dia untuk menutup aurat itu. Tidak ada memorinya. Dia tidak pernah memakainya. Sehingga demikian, ketika disuruh pada usia remaja, ada pertentangan, ada perlawanan, karena dia tidak pernah mengalaminya. Seperti tadi yang orang tua baru sadar pentingnya sholat, baru sholat ketika anak sudah remaja, anak yang nggak pernah diajarin, dan susah, karena sudah tidak merupakan kebiasaan, ya sudah tidak merupakan bagian dari dirinya, ya kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga berat. Nah, oleh karena itu, memang bagaimana pengaruh dari orang tua dengan lingkungan yang ada, yang kita ciptakan, yang kita bentuk menjadi penting. Kalau itu kita lakukan, insya Allah saya melihat ada sunatullah. Ya, sunatullah ini yang terkait di kauniyah, di alam ini yang Allah tetapkan sebab akibat. Jadi begini, kalau kita orang tua memberikan suatu situasi, kondisi, lingkungan yang baik, insya Allah dengan izin Allah anak pun akan baik. Tapi sebaliknya, walaupun sengaja ataupun tidak sengaja orang tua memberikan contoh yang tidak baik, anak pun menjadi tidak baik. Dan itu dikaitkan dengan beberapa dalil yang tadi saya sebutkan, bahwasanya bagaimana pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, walaupun anak itu memang punya potensi fitrah kebaikan untuk cenderung untuk terus selalu baik, dan memang manusia ini cenderung untuk selalu baik. Kalau nilai kebaikan itu pada diri manusia diakui atau tidak diakui, itu ada. Mungkin saya contohkan seperti ini ya. Ada profesional pencopet. Nah, ini saya sebut pencopet ya. Pencopet ini profesional, kerjanya tiap hari mencopet. Sekarang coba kita bayangkan, ketika si pencopet itu, kan pencopet kan suatu perbuatan yang tidak baik. Tapi dia mencopet. Kerjanya profesional, dia mencopet. Ketika dompetnya si pencopet itu dicopet orang, apa reaksi dia? Apakah senang atau tidak? Maka saya menduga dia pasti tidak senang. Kenapa dia tidak senang? Padahal dia suka nyopet dompet orang. Karena itulah hati nurani dia tetap menilai mencopet itu nggak baik. Bukti dia sendiri dicopet nggak mau. Nah, itu fitrah sebetulnya ada. Walaupun dia tertutupi ya dengan maksiat dia, dengan perbuatan, sehingga dia mau biasa berbuat yang tidak baik. Atau contoh misalnya berzina.
Mungkin lelaki berzina dengan perempuan lain. Coba kita balikan kepada kita. Anak perempuan kita misalnya. Mau nggak dizinai? Pasti ngamuk dia. Istri kita, pasti ngamuk kita. Nah, berarti ngamuknya itu menandakan bahwa zina itu memang tidak baik. Kalau dia baik dan suka, tentu dia nggak apa-apa dong anaknya dizina orang, nggak apa-apa dong duitnya dicopet. Nah itu, menipu, berbohong. Coba di antara kita, ada nggak mau kita dibohongin orang? Pasti nggak mau. Tapi kadang kita biasa berbohong pada orang. Nah, jadi di satu sisi fitrah yang ada pada kita itu tidak terjaga, tidak terpelihara karena lingkungan. Fabauhu tadi yang dalam sebuah hadis yang saya sebut tadi. Jadi ketika kita menciptakan lingkungan milieu yang kondusif, membuat kita itu terjaga dengan fitrah yang ada pada diri kita. Fitrah yang ada yang Allah berikan. Yang tentu untuk menjaga ini dengan nilai Islam yang juga nilainya fitrah juga. Sehingga selaras bagaikan air yang mengalir dari atas hilir ke hulu, mudah untuk kita ngikuti dibandingkan kita berbuat yang mungkar. Nah, sekarang tinggal apa yang ingin kita arahkan. Bisa contoh yang sederhana begini. Kita Bapak Ibu ingin anaknya jadi ustadz, oke, bismillah. Kita didik anak ke pesantren, kita jadikan anak nih apa Quran, kita jadikan anak nih sekolahnya di Timur Tengah, kalau bisa yang terbaik, apakah di Mekah, di Madinah, atau di Mesir, oke. Tapi ada, enggak, kita nih ingin anaknya sekolahnya umum, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pendidik, jadi apalah, boleh silakan. Tapi dia mesti ibadahnya yang baik dan sebagainya, oke. Jadi keinginan-keinginan itu tidak ada option yang pasti, pilihan yang pasti, tergantung bagaimana orang tua kamu sekolahnya juga nanti apakah di SMA mana misalnya, kuliahnya apakah di Jawa atau di luar negeri atau gimana S2 atau S3. Nah, Bapak Ibu, itu semuanya itu bisa diputus. Nah, walaupun nanti dalam menerapkannya itu setiap anak ini punya muyul, punya kecenderungan yang mungkin ada minat, ada bakat ya. Bakat ini juga ada faktor kecerdasan yang merupakan anugerah dan warisan yang juga berbeda setiap anak ya. Kemudian juga ada kepribadian yang merupakan reaksi dan respon anak kepada lingkungan sehingga juga punya karakter yang berbeda, ciri yang berbeda. Nah, ini pun tentu seyogianya orang tua ketika ingin mengarahkan. Ya, saya katakan mengarahkan karena orang tua lah yang mengarahkan anak, tidak membiarkan anak, apalagi anak pada usia sebelum balik itu kita penuh bisa mengarahkan, tapi setelah balik itu remaja contohnya kita bijaknya tentu pendekatannya adalah memberikan pengertian karena dia sudah balik akalnya. Kalau menurut Jean Piaget itu dia sudah sampai kepada abstrak sehingga nilai keimanan itu bisa dipahami ketika dia setelah balik. Kalau sebelum balik itu baru kita kondisikan kepada anak. Ya belum keimanan yang sifatnya seperti yang kita harapkan dan tentunya juga dalam Islam tidak dikenakan dosa dan pahala ketika dia sebelum balik ya, belum dikenakan beban. Nah, jadi lingkungan orang tua membentuk anak dan anak punya respon dan reaksi terhadap lingkungan yang dikenakan kepada anak, lingkungan yang terbaik ada nilai Islam. Sehingga dari mulai cara bicara, cara berpakaian, itu ngikutin. Ya, kadang-kadang kalau dulu belum ada handphone, masih telepon gitu ya, telepon rumah. Kalau kita telepon rumah, itu yang jawab anaknya. Itu kadang kita nyaru itu. Sangkanya ini bapaknya, suara persis. Atau kalau perempuan suara seperti ibunya. Nah ini contoh ya. Contoh juga bahwa sampai bicara pun juga mengikuti gayanya. Saya melihat bisa cucu saya. Itu saya perhatikan satu-satu. Ini ngikutin nih gaya ibunya nih. Ini ngikutin gaya bapak ngomongnya. Nah itu contoh yang sederhana. Oleh karena itu maka ketika kita ingin menjadi anak baik, jadikanlah kita baik di rumah. Kita ingin anak misalnya sholatnya, ibadahnya rajin, kita contohkan pun rajin ibadahnya. Ingin anak kita penghafal Quran, kita pun menghafal Quran, kita pun contohkan kepada anaknya. Tidak bisa kita mengoutsourcingkan, ya mengoutsourcingkan kegiatan-kegiatan pembentukan kepada anak kepada pihak ketiga. Dan inilah yang mungkin sering terjadi. Oh, kita outsourcing, kita panggil guru les agama, oh kita buat anak ini ke pesantren, oke, nggak apa-apa, bisa. Tapi itu tidak 100% bisa membentuk. Tapi mesti dari orang tuanya juga.
Kenapa? Karena orang tua lah yang tadi dari mulai, bahkan kalau kita lihat terbaiknya kita itu memilih calon suami memilih calon istri dengan patokan pertama akidah, bukan rupawannya, bukan hartawannya, bukan keturunannya, akidahnya. Kemudian ketemu jadi suami istri sesuai dengan takdir Allah, punya anak, menjaga anak dengan bagaimana ibadah ibunya, ibadah bapaknya, makan yang dicari dari penghasilannya, itu semuanya ada kaedahnya. Ya, kemudian lahir ya dengan kaedah kita bagaimana mengazankan, yang mengkomatkan anak, mendidik anak dengan ibadah dan seterusnya. Ini sebetulnya sudah ada formula ini yang tersebut di dalam Islam, baik tertuang dalam Al-Quran ataupun hadis, yang semuanya itu insya Allah memberikan suatu ketahanan di dalam keluarga seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Semoga kita berkeluarga mendapatkan kebaikan dunia akhirat, selamat juga dunia akhirat, dan insya Allah anak-anak kita menjadi aset bagi kita, investasi bagi kita, untuk kepentingan kita, untuk keselamatan akhirat dan juga untuk di dunia. Baik, Bapak Ibu, ini jam 6:26. Saya mungkin hanya bisa jam 6:30 atau lewat sedikit. Kalau ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Atau bertanya juga silakan. Baik, terima kasih Prof. Irwan. Sudah menjelaskan secara panjang lebar ya. Banyak saya lihat kata-kata kunci yang sudah dijelaskan. Tadi ada fitrah, karakter, ibadah, balik, milieu, dan sebagainya yang menambah pemahaman kepada kita. Baik, barangkali pertama silahkan Buya Rizal. Sekarang Prof. Jah dan Pak Prof. Irwan Pardino, kita menyimpulkan bahwa tadi contoh penting, uswah tadi. Nah, pada saat ini Tuan Al-Sani sedang mengadakan pelatihan gramatika Quran seminggu untuk mahasiswa. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang tuanya. Kami mengundang untuk hadir lihat proses bagaimana transfer knowledge terhadap gramatika Al-Quran. Jadi kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan tadi anak Aisyah yang tampil, ada orang tuanya yang menyaksikan di sini, ada juga Pak Yos yang orang tuanya juga ikut melihat anak-anak yang belajar. Kami mengundang secara terbuka datang ke Sentul untuk menyaksikan mereka. Nah, tadi contoh ya Pak Prof. Irwan ya, kalau orang tuanya ingin anaknya paham Quran, ya orang tuanya paham Quran dulu Pak Irwan ya Prof ya. Nah, kalau orang tuanya pengen anaknya soleh, ya orang tua soleh dulu. Nggak ada alternatif lain ya, nggak ada alternatif lain. Jadi kalau kita ingin anak kita baik, ya kita pertama orangnya harus baik. Itu aja tambahan dari saya Prof. Sekali lagi saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang anaknya belajar sekarang di Sentul untuk gramatika Al-Quran, saya mengundang secara terbuka. Silakan datang suami istri, apalagi yang di daerah Jabodetabek. Gimana aja Prof. Saya. Baik, terima kasih Buya Rizal. Saya lihat ada Mandeh Minang ada yang raise hand ya. Betulnya tadi ada Ibu Elwi Netro ya, cuma angkat tangannya sudah diturunkan sebenarnya. Cuma ini masih ada yang angkat tangan, Mandeh Minang Mancanegara. Ini Ibu dari Amerika Serikat. Silakan Bu. Buka di apanya Bu Diki, buka kameranya. Maaf Pak, enggak siap Pak. Maaf tidak siap Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Khairil Anwar, Profesor Khairil Anwar, dan Buya Rizal. Kemudian kepada Bapak Irwan, kita sudah pernah ketemu dulu di Desi. Waktu itu 2011 bulan Juli, waktu itu Pak Dino Pati sebagai duta besar. Nah, kita orang Minang di Amerika berkumpul di sana menemui Bapak dan Ibu waktu itu. Ini Nurbain Makaski, waktu itu saya datang ke sana dan ini saya cepat-cepat raise hand karena Bapak mau pergi. Ini Pak, ya segala yang Bapak paparkan itu benar adanya. Tetapi yang sekarang sangat memprihatinkan kita itu, saya menyebutnya dengan wabah moral. Ini tidak rahasia lagi, ini sudah rahasia umum. Bahkan kami yang di luar negeri itu sangat perhatian sekali dan berusaha berbuat sesuatu juga begitu ya.
ini yaitu dengan sehubungan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Itu tidak hanya meliputi LGBT, tetapi meliputi anak-anak, orang dewasa, bahkan profesional, bahkan santri, dosen-dosen. Saya nggak menyebutkan dosen UNAN juga begitu ya. Nah, sekarang telah lebih dari itu. Remaja putri kita ini sudah tidak rahasia lagi juga. Sudah mulai pula dari level SMP begitu udah melakukan seksual yang free seksual begitu. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan ketahanan dengan pelecehan ketahanan keluarga tadi. Nah, Bapak, ini benar-benar tugas kita besar. Mau kita apakan sampai di mana ketahanan keluarga itu udah di bawah sekali. Apalagi karena Bapak Ibu itu sangat sibuk di luar gitu ya. Nah, saya itu mungkin pertama menganjurkan supaya kita bisa kerjasama menghadapi hal ini. Kami, Mandeh Minang Mancanegara, sudah juga berbuat sesuatu, bermula dengan Bapak Fauzi dan beberapa sebelumnya itu juga, tetapi saya ingin mengajak juga Bapak dan Ibu begitu ya. Kami juga sudah kerjasama dengan Ibu Gubernur yang sekarang, tapi saya mengharapkan kita orang luar juga dari Jakarta, dari ranah Minang. Ini bukan hanya melanda Indonesia, tetapi ranah Minang menjadi yang nomor dekatnya. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, atau mungkin lebih banyak mengusul begitu ya. Kalau menanyakan ya bagaimanalah keadaan begitu. Sampai di mana ketahanan kita, nenek mama, agama, segala macam itu tentang wabah moral ini. Saya menamakannya wabah moral, Bapak. Gitu. Nah begitu Bapak, barangkali Bapak dapat menyimpulkan apa yang saya maksudkan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nurbaini McCoskey dari Amerika. Silakan Prof. Irwan. Iya, terima kasih Bu Nurbaini. Salam ketemu kembali ya di Zoom. Baik, saya rasa yang disampaikan Ibu Nurbaini betul adanya kondisi saat ini. Namun demikian, saya ingin tekankan bahwa Islam hadir kepada kita sudah lengkap dan mampu bisa untuk menjawab semua tantangan yang ada di hidup kita ini. Jadi kalau misalnya LGBT ataupun kerusakan moral ataupun masalah seksual dan sebagainya, itu di dalam Al-Quran lengkap digambarkan peristiwa-peristiwa umat terdahulu dengan beragam bentuk kurenahnya dan kejahiliahannya. Termasuk juga di zaman Nabi kita Muhammad SAW yang disebut juga zaman jahiliyah juga lengkap. Jadi sebetulnya keberadaan kita saat ini juga sudah diprediksi juga oleh Al-Quran, sudah di cover juga solusinya oleh Al-Quran. Oleh karenanya maka kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, satu saja solusinya. Walaupun akibat fenomenanya banyak macam-macam, judulnya macam-macam, kenakalan seksualnya pun macam-macam, jenis nakal seksualnya, kekerasannya pun macam-macam juga, dan maksiatnya juga udah modern juga, macam-macam juga, tapi cuma satu kata mereka adalah batil, tidak betul, dan satu kata juga jawabannya dalam Al-Quran, yaitu bagaimana dengan tauhid, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga pesannya Allah dalam Al-Quran melalui surat Luqman misalnya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka ladumun azim. Nah, kan banyak sekali ya bunaya aqimis sholah, nah, dan seterusnya. Itu perintah yang tidak hilang ya, tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, dan ini tetap solusi yang terbaik, solusi yang bisa mengena. Misalnya contoh tadi saya katakan masa-masa yang ada pada saat global saat ini dengan moral semuanya itu, tetap kita akan mengembalikan secara konvensional. Solusinya adalah bagaimana mendekatkan mereka semuanya kepada Allah, dan itu melalui keluarga.
Kalau keluarga beres, tentu diri kita sendiri tadi karena awalnya kan ku anfusakum, diri kita beres, kemudian keluarganya beres, maka keluarga beres pun akan menjadi masyarakat beres. Masyarakat pun yang beres menjadi bangsa pun beres juga. Nah, jadi kalau bangsa ini adalah kumpulan dari masyarakat dan kumpulan dari keluarga. Kalau masing-masing membereskan keluarganya dengan mendekatkan diri kepada ibadah kepada Allah, insya Allah segala macam persoalan itu yang ada bisa dihadapi. Misalnya, contoh misalnya, anak-anak saya juga yang di luar negeri banyak, bahkan perempuan. Ada yang pernah, anak saya pertama di Amerika, ada juga yang sekolahnya di Inggris ada 2 orang, ada di Australia juga ada beberapa orang. Itu perempuan. Moral di sana macam-macam. Pergaulan teman-temannya di kampus macam-macam. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak terpengaruh. Kita berlindung pada Allah. Karena di Bangkok, waktu zaman COVID, ternyata satu temannya dia itu kena COVID. Lalu saya tanya, kamu nggak kena? Teman-temannya kok kena COVID? Padahal kamu sama pergi kuliah dan bahkan satu flat di apartemen kuliahnya. Apa jawabnya? Itu mereka pada pergi acara pesta, ya pesta di kampus sebetulnya, masih dikendalikan oleh kampus. Nah, kok kamu nggak ikut? Nggak mau dia. Nah, ini sebagai satu contoh, dia nggak mau ikutan. Teman-teman dekatnya pada pergi. Nah, akhirnya pada kena COVID, akhirnya dia sendiri yang tidak kena, dia melayani teman-temannya untuk supaya sembuh, ya kan di luar negeri nggak ada lagi orang yang bisa membantu, orang tua kan semua di Indonesia. Nah, jadi itu bisa terbebaskan dari moral-moral karena dia sudah ditanamkan oleh kita akidah mana yang boleh, mana yang nggak boleh dan seterusnya. Jadi saya rasa itu saja pesan, mari kita dan keluarga kita dan bahkan kalau bisa masyarakat kita ajak untuk beribadah kepada Allah dan insya Allah itulah jawaban yang tuntas dan solusi yang paling tepat. Baik, terima kasih Prof. Irwan. Ya. Bagaimana Ibu Nurbaini? Ini Pak, itu parah Pak kita ini. Itu nggak mempan lagi, nggak mempan. Nah, itu saya ini mengusul Bapak ya, kalau menjawabnya itu ya. Tapi saya mengusul supaya kita berbuat sesuatu melawan wabah ini. Walaupun kecil, sedikit kecil di sini. Pertama, kepada orang tua kita, keluarga kita, begitu ya, dari awalnya dari keluarga kita. Tapi ini yang tidak ada lagi di Indonesia itu. Ya. Ibu bapak yang sibuk begitu. Para dokter, ibu bapaknya itu para dokter. Itu kami di anggota Mandeh Minang Mancanegara itu para dokter. Beliau itu justru mengatakan hal-hal yang kita mungkin tidak percaya. Saya sekarang ini mengajak kita kerjasama untuk melawan wabah ini. Apakah kata Quran itu akan kita ikuti saja? Oh iya, di Quran sudah ada. Tetapi kita tidak mungkin hanya oh iya, kita harus membasminya, kita harus berusaha juga. Jadi saya mengajak Bapak Irwan, Ibu begitu ya, dan kita semua itu di Indonesia terutama, apalagi yang sedang berperan di dalam profesinya gitu ya, memang saya mengajak Bapak untuk kita kerjasama. Nah, itu yang saya harapkan. Kami orang justru di luar negeri sedih sekali Bapak. Ranah Minang itu nomor tertinggi. Nomor 5 atau nomor lebih kecil dari itu, dari Indonesia. Jadi saya itu mengharapkan Bapak, mungkin kita keep in touch nanti, kita kerjasama begitu. Itu harapan saya. Kalau jawaban itu enggak bisa dijawab lagi Bapak. Segala yang Bapak uraikan itu juga dari saya. Saya ke luar negeri itu kalau enggak ada ketahanan dari kecil agama, siapa yang mau tahu? Kita ngapain di sana orang tidak peduli. Godaan hidup di Amerika, di luar negeri itu sangat besar, sangat tinggi. Siapa yang tahu kalau kita tidak kuat agama kita dari kecil? Memang agama ini kecil itu dari kecil itu ditanamkan, bahkan dari ibu begitu ya. Jadi yang saya harapkan itu kerjasama kita Bapak. Semoga kita keep in touch deh. Kami dari Mandeh Minang Mancanegara sangat mengharapkan hal ini Bapak. Bapak janji Pak Iwan janji. Ya,
Oke, siap Bu. Sama-sama kita. Tadi. Ya, minta. Bapak terima kasih banyak, Syukran, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ya, Prof, saya ternyata- tambah dikit, kenapa Prof? Tambah Ya, dikit. silakan. Kita memang berbuat walaupun yang kecil. Nah, saya dari Minang juga. Sekarang lagi mengajarkan Al-Quran gramatikal dan dia biar paham. Nah, gimana kalau kita dekatkan masyarakat ini ke Al-Quran? Insya Allah nanti kami di Padang nanti membuka cabang pertama nanti. Jadi metode Al-Sani ini akan di cabang ada, di Sumbar ada. Mohon dukungan Pak Irwan, Prof. Irwan Preno nanti ya. Kami akan memasuki wilayah Sumbar nanti. Jadi dari sini mungkin anak-anak kita yang SMP, SMA, kuliah itu bisa memahami Quran. Bagaimana kalau misalnya kita masukkan program Sumbar mengaji atau apa judulnya, sehingga anak-anak itu bisa ada program untuk memahami. Karena otomatis kami lihat dengan Quran, tanpa disadari anak itu berubah sendiri. Ayat yang dibacanya, yang dipahaminya, otomatis merubah perilaku dia. Jadi nggak usah cemas, nggak usah putus asa. Al-Quran memang sudah ada jawabannya. Mungkin dengan memahami langsung ke teks aslinya, ada dia dobrak pilih dia nanti. Nah, insya Allah pagi ini ada dari Sumbar, Prof. Irwan Preno ya. Saya lapor ke Prof. Irwan, ada 3, 4 tambah 3 dari Sumbar, 7 orang dari Sumbar. Anak-anak kuliah dan SMA yang ada di studi Al-Sani hari ini yang belajar gramatikal. Gitu ya Prof. Boleh nambah dikit, Pak, boleh nambah dikit aja lagi, Pak, dikit aja. Ya. 1 second. Dan ini keaktifan itu bagus sekali. Kita mengalihkan pikiran kegiatan mereka sekarang itu dengan kegiatan-kegiatan lain. Begitu Bapak. Salah satu metodenya. Maka kesempatan yang libur kali ini, Prof. Irwan Preno, kami dari Al-Sani memberikan fasilitas untuk belajar selama seminggu. Mudah-mudahan produknya nanti pas seminggu itu mereka bisa langsung memanfaatkan. Walaupun kecil, kami mencoba berbuat sesuatu. Andai Allah tanya nanti apa yang kamu perbuat dengan kondisi yang diceritakan tadi, insya Allah kita sudah berbuat. Jadi kita sudah mulai. Dan ini akan berkelanjutan nanti liburan besok, kita masukin lagi programnya. Jadi setiap semesteran kita punya program untuk anak-anak yang kuliah dan SMA untuk belajar gramatika. Itu aja dari saya, Prof. Ya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Barangkali ada komentar dari Prof. Irwan, silakan. Halo, Prof. Irwan, kayaknya ada gangguan sinyal ya? Iya. Prof. Irwan? Iya, gimana Bu Khairan? Ya, kalau ada komentar dari Prof. Irwan tentang tadi yang dibilang Buya dan Ibu Nurba ini. Cocok. Saya rasa kita kerjasama setuju. Ya. Prof. Kalau masih ada waktu, masih ada satu. Prof. Saat saya ke Padang nanti boleh nggak Prof. Irwan Preno saya kunjungin dulu, saya beberkan dulu materi saya. Iya, bisa. Ini melalui Bu Ernawati ya, Bu Ernawati ya. Iya Ustaz. Insya Allah. Pak Irwan ini baik orangnya ini. Setelah nanti kita resmikan Akademi Al-Quran Al-Sani, Prof. Begitu berdiri, maka kunjungan kerja saya pertama ke Padang dulu, Sumbar dulu, mendirikan situ itu cabangnya. Insya Allah nanti cabangnya sudah ada, pengurusnya sudah ada, yaitu Pak Adril. Pak Adril CS. Nanti insya Allah nanti kita akan coba di Padang. Jadi mendekatkan diri anak-anak generasi muda kita kepada kita. Itu ya Prof. Irwan ya. Ya, makasih Bu ya. Baik, saya kira masih ada satu orang yang raise hand dari tadi. Silakan Ibu Yufi Muzar, silakan Bu. Perawat juga nih Prof. Iya, terima kasih Profesor Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irwan yang terhormat, saya ingin bertanya karena dalam satu perjalanan saya satu kereta dengan Dr. Boy ke Biandung Geraha. Beliau sayangnya saya tidak sempat bercakap-cakap lebih panjang dengan beliau, tapi sempat mendapat tamparan karena beliau mengatakan kasus LGBT di Kota Padang itu tertinggi di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya selain masalah agama, apakah yang salah dalam pola pengasuhan? Karena kasus ini terjadi saat sekarang, tentunya ini pada periode saya menjadi seorang ibu dengan generasi setelah saya. Nah, saya sebagai ibu ingin tahu
di mana salah pengasuhan kami, karena saya walaupun tidak berdomisili di Padang, tapi saya mendapat gambaran kebanyakan wanita di Minang selain aktif dalam kegiatan pekerjaan di kantor, tapi banyak juga yang menjadi ibu rumah tangga. Apa yang salah dengan kami dalam mendidik anak-anak ini? Cuma itu yang ingin saya tanyakan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Irwan. Baik. Ya, makasih Bu Yufi ya. Pertama mungkin mengenai masalah data terbesar, tertinggi, terbanyak terkait dengan LGBT itu perlu dievaluasi ya. Evaluasinya begini maksudnya. Tidak. Jadi begini, kalau data laki-laki berapa orang, data perempuan berapa orang pasti tahu. Pendidikan SD berapa yang tamat, SMP berapa pasti kita tahu. Tapi kalau narkoba, LGBT, bagaimana cara kita tahu? Nah, cara tahunya adalah dari yang terungkap di media, terungkap di keluar, baru kemudian dicatat jumlahnya. Nah, kan mungkin Padang lebih tinggi LGBT dibanding Jakarta. Dari segi jumlah penduduk saja beda, atau mungkin di kota-kota besar lainnya. Nah, kenapa di Padang dianggap tinggi? Karena penolakan orang tentang LGBT di Padang itu luar biasa. Karena kita bersani syara bersani kitabullah. Tapi kalau di Jakarta itu permisif. Artinya kalau ada keluarganya LGBT dia diam aja. Dia nggak ada penolakan. Termasuk dari keluarga besar dan tidak melihat itu sebagai suatu perbuatan mungkar atau perbuatan maksiat. Itu didiamkan. Nah, jadi saya pertama mencatat tentang jumlah angka itu, karena jumlah angka itu tidak menggambarkan yang sebenarnya, tapi menggambarkan apa yang terungkap. Dari sumber banyak terungkap karena terjadi penolakan. Di luar tidak besar, terlihat angkanya karena tidak ada penolakan. Itu satu. Kedua, ingin mengatakan bahwa keluarga menjadi faktor utama. Mungkin begini yang sederhana saja. Kenapa terjadi LGBT? Mungkin anaknya perempuan, suka perempuan. Dia anaknya laki, suka dengan laki. Misalnya kan. Jadi kan perannya itu yang dididik oleh anak dari orang tuanya. Ini mohon maaf, mungkin saya akan menyederhanakan begini ya. Saya tidak termasuk orang yang menerima ini keturunan ataupun suatu bawaan dari lahir, enggak. Karena tadi Allah itu menjadikan anaknya fitrah tadi ya. Tidak ada yang rusak. Yang rusak tuh dari lingkungannya. Anaknya laki-laki, ibunya pengen anak perempuan. Dijadikan anak laki-laki ini dengan pakaian perempuan, warna-warna perempuan, mainan perempuan, dan sebagai perempuan. Perlakuannya pun demikian. Nah, ini tentu menjadi anak yang secara fisik dia laki-laki, kemudian menjadi suka dengan laki-laki karena dia berperan menjadi perempuan. Nah, ini contoh yang sederhana-sederhana saja dalam pendidikan keluarga. Sebaliknya juga demikian. Ada wanita tomboy istilah sekarang ini. Dia seperti gaya laki-laki. Ini perlakuan juga yang mungkin dari kakak-kakaknya atau harapan dari keluarga dan lain sebagainya. Mungkin saya agak menyederhanakan, ya, agak menyederhanakan. Tapi fakta-fakta yang seperti ini bisa membuat bagaimana fakta keluarga yang tadi orang tuanya memang bagus ibadahnya, bagus sholatnya, bagus agamanya, tapi yang kecil-kecil tadi dia tidak tidak aware ya, tidak care ya, sehingga dia memberikan suatu lingkungan yang membuat anak itu cenderung ya kepada yang suka dengan seksual dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana begitu kan, kalau ada istilah kita ini banci gitu ya. Laki-laki kayak perempuan, nah coba lihat keluarganya. Saya sering perhatikan, oh dia anak laki-laki satu-satunya, perempuan kakak beradanya ada 4 orang. Oke, nggak masalah, anak dia laki satu, tapi kenapa kok misalnya yang kakak-kakaknya memperlakukan dia seperti perempuan, nah misalnya, atau ibunya juga demikian. Ini contoh-contoh yang mungkin simpel, termasuk juga nanti muncul ketika sudah balik, pemikiran-pemikiran. Ini mesti diajak diskusi untuk mengajak dia kepada yang betul dan benar. Mungkin Bapak Ibu saya tidak menguasai secara detail mengenai faktor seksual ya LGBT, tapi secara psikologis saya melihat tetap milieu atau lingkungan memberikan pengaruh kepada anak, dan tentunya itu tanggung jawab kita orang tua. Ini mohon maaf mungkin tidak bisa memuaskan ya jawabannya. Jadi kita jagalah semua keluarga kita, insya Allah kita akan
baik, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah akan jamin, Allah akan bantu kita bila kita berusaha secara maksimal untuk menjaga keluarga kita sendiri. Begitu Bu Yufi ya. Baik, terima kasih Prof jawabannya. Baik, terima kasih. Barangkali terakhir Buya Rizal, silakan karena sudah hampir jam 7. Oke, Prof mungkin juga mau pergi ya, Prof Irwan ya. Mungkin saya pertama tadi awalnya sedih berita LGBT di Padang tertinggi, tapi dengan jawaban Prof Irwan tadi lega saya. Ya memang faktor penolakan dari marga Sumbar tinggi sehingga terungkap dia, sehingga kasus seolah besar. Terungkap satu, terungkap dua, heboh sehingga dianggap besar. Padahal di tempat lain permisif tadi kan diademin aja lah biasa itu. Jadi dengan jawaban Prof Irwan tadi rasanya saya tetap bangga jadi orang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nyakon sedikit masalah bahasa Pak Irwan. Jadi di Padang sekarang bahasa anak-anak itu sudah bahasa Indonesia. Kadang sekali ulas, sekali balui. Kemana kamu tadi? Saya ke Dini Cako. Jadi bahasa Padangnya sudah hilang, bahasa Minang hilang, bahasa Indonesia nggak dapat. Nah saya mungkin orang pertama yang saya pergi keluar Prof Irwan. Kemanapun pergi, saya di rumah bahasa Minang. Saya kalau minta di rumah saya pakai bahasa Indonesia, saya nggak kasih. Kalau dikasih pun 1000. Tapi kalau minta pitih, nah tak tih, bi, nah agak saya kasih gede Pak. Jadi itu mendidik anak. Jadi saya yang mengimbau juga bahasa Minang itu bahasa yang bagus ya. Pakai tata petiti. Jadi janganlah di Minang itu bahasanya bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia cukup di sekolah aja. Di rumah biarkan dia bahasa. Ini kan bapak ibunya ngajarin bahasa Indonesia. Kemana kamu tadi? Saya cakap ke sini mah. Lagi ngapain kamu? Lagi ronggok-ronggok doang aja. Nah ini kan ulas sekali Pak dulu Pak. Jadi melalui Prof Irwan Prayitno saya menyarankan tolong kembalikan anak-anak kita ke bahasa Minang. Mohon jangan itu sedih saya Prof Irwan ya. Bahasa Minang udah hilang, bahasa Indonesia nya belepotan. Itu aja Prof saya suka. Jangan nanti Pak itu ada. Piagam Pak Ustadz. Mungkin dijawab dulu oleh Prof satu di bahasa ini. Prof Irwan silakan. Saya mungkin Bunda sebentar Bunda, saya ingin dari Pak Irwan Prayitno jawaban bahasa itu agak risih saya bahasa di Minang itu bahasa Indonesia. Gimana Prof Irwan menanggapinya itu? Setuju Bu ya, karena bahasa itu kan di dalamnya mengandung nilai. Ya. Bahasa itu mengandung adat, ada filosofi dan lain sebagainya. Jadi bahasa itu juga memberikan suatu pembentukan karakter juga. Ya. Kita jadi orang Minang dengan karakter yang insya Allah baik itu juga kan karena bahasa kita juga baik juga kan, ada bahasa melereng atau yang mendaki menurun dan seterusnya, itu memberikan suatu pendidikan dan pembelajaran. Jadi bahasa memang mengandung suatu nilai yang baik, ada adat budaya dan falsafah yang kalau itu kita didik kepada anak kita juga tentu akan dibentuk, sehingga yang paling menonjol adat dan nilai etnik itu kan dari bahasa. Kalau pakaian kita sudah pakaian nasional dan adat pun dipakai pakaian ketika acara-acara adat saja. Tapi yang menonjol dan sangat memberikan pembentukan kepada pribadi karakter yaitu bahasa. Jadi saya setuju sekali Bu ya kalau itu yang dijadikan prioritas ya. Ya, saya dulu rindu Prof. Dulu orang tua saya ngomong ke saya gini, Bu, tak lanjut Bu, apa kata bisa? Nah, jam minta sisik ke lembek, nah, sekarang udah nggak ada bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, jam minta tandu ke kudo ya nak, buku bayang-bayang sepanjang badan. Nah, kalau kita cerita-cerita, beliau mengatakan, nah, nggak babaun tunjuk ibu nah, kata-kata itu rindu saya Pak Irwan. Jadi coba back to basic Pak, kembalilah ke apanya itu, kemana balik ke adab. Bagus adat kita. Saya justru akan saya ajak Prof Irwan Prayitno Bunda, bagaimana bekas jejak Al-Quran dalam bahasa Minang. Ada beberapa ayat saya temukan berapa pepatah. Prof Irwan ini ahli pantun Pak, udah ada bukunya. Makanya itu. Ada ribuan pantun. Bawan tak dicari, sobo itu ada di Al-Quran rupanya. Kok mani dan capek dilulu, pahit dan capek dibuang, kayaknya ada dalam Al-Quran itu. Jadi saya melihat ada jejak-jejak Al-Quran dalam pepatah di Minang. Kita mungkin mengajak Pak Irwan Prayitno sama Pak Gamawan Poji satu lagi sama aja. Bagaimana kita membahasnya itu. Itu kita angkat, itu bagus sekali.
Itu tuh harapan saya nanti di kapan waktunya saya merindukan itu. Prof. Irwan Prayitno, dan saya juga ngomong Pak Kamu Puji masih sibuk sekarang, dia janji juga mau itu. Ketiga kita membahas di Zoom ini. Jajak Al-Quran dalam bahasa Minang. Itu Prof. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada waktu? Ini masih 5 menit ke jam 7. Dan ada yang masih resen ya? Ibu Upi ini, Maju Indo, silakan. Masih resen, banyak. Buat Pak Yeplin. Mau bagaimana, Pak? Mau bagaimana? Mana Ibu Upi tadi? Oh, Prof. Itunya, Prof. Ya, Prof. Prof Iwan katanya mau check out jam 7 dari hotel. Oh, iya. Ya. Ya. Mungkin kita Saya kembalikan ke Buya, silakan Buya. kita cukupin. Kan belum diberikan apa tadi Bu Nel ya, penghargaannya. Iya, iya Pak Baik, Ustadz. enggak apa, tayang aja Bu Nel dulu. Oke, mungkin yang mewakili Prof. Irwan Prayitno, kami dari Al-Sani mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Prof. Di media Zoom. Tapi insya Allah, andaikan Prof. punya waktu, nanti kita akan undang kembali dengan topik yang lebih dalam lagi. Khusus kalau ini kan tematiknya adalah keluarga. Mungkin nanti lebih dalam lagi mungkin tentang keminangan ya, dan yang derivatifnya ya. Makasih Prof. Dr. Irwan Prayitno, semoga semua yang kita bahas mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, 2 menit aja Buya. 2 menit Ya. aja. Profnya masih ada kan? Masih ada. 2 menit aja. Sudah mana? Oke. Boleh Bu. Silakan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Buya, Pak Irwan, kondisi anak-anak kita sekarang ini sedang dilanda musibah yang begitu terdesak dengan adanya teknologi yang canggih ini. Bahkan dalam penelitian pun anak-anak SD pun sudah kerasukan semua. Nah, kalau memang Buya akan mengadakan pelatihan di Minangkabau, karena memang yang paling banyak LGBT dan kenakalan-kenakalan lain banyak adalah di Sumatera. Saya berharap mande-mande yang di Sumatera ini membuat grup dulu, Halo? Ya, lanjut. Membuat grup dulu, misalnya grup pengajian mande atau grup pertemuan anak-anak muda, punya grup-grup sendiri mande-mande kita yang sudah ada di Padang atau di Sumbar lah, yang sudah ikut Al-Hasani. Kita adakan dulu untuk membukanya, bunda-bunda di sana mengadakan pertemuan khusus untuk remaja-remaja, adakan mau 10, mau 20, sepertinya itu memang harus dari bawah, dari akar-akarnya, dari kita orang tuanya. Nah, kalau kita sudah membuat kelompok-kelompok seperti itu, tinggal Buya pas datang nanti, mereka sudah terbuka hatinya. Udah ada pendekatan duluan dari orang-orang tuanya, dari mande-mande yang ada sekarang ini. Jadi memang harus ada kerjasama seperti tadi Mande katakan tadi tuh, betul itu. Kita harus berjuang demi kebaikan anak-anak bangsa semuanya, mau dimanapun beradanya. Karena memang kita sangat prihatin dengan kondisi anak-anak kita seperti sekarang ini. Alhamdulillah dengan adanya Al-Hasani, semoga Allah bukakan pintu-pintu mereka untuk bisa belajar lebih baik, bisa mengenal Islam lebih baik, bisa mengamalkannya dengan lebih baik, sehingga menjadi orang yang mulia di muka bumi ini. Saya pikir begitu, Buya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan ibu bundanya. Silakan lanjut ya. Karena ya, Bu P ya. Profnya silakan nggak ada. Nggak apa-apa Buya aja. Iya, nggak kelihatan lagi Prof Irwannya ada. Soalnya beliau mau check out di hotel kata beliau. Ya nggak apa-apa Bu, ini buat Buya juga kok. Oke, insya Allah Bu Pi ya, kita insya Allah mencoba berbuat semampu kita. Tentunya kami tidak mungkin bisa berbuat sendiri tanpa dukung Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami akan berbuat sebaik bagaimana caranya
alhamdulillah pagi ini sudah berapa orang datang dari Padang. Mudah-mudahan mereka menularkan. Awalnya memang seperti kita menggarami laut atau membuang air ke laut, kayak nggak membekas. Mudah-mudahan dengan step by step, hari demi hari, waktu ke waktu, kita yakin suatu saat nanti akan ada anak-anak muda dengan Cipinang yang bantu dan dukung terus ya. Kirim anak-anak Bapak pada saat kami adakan kelas untuk mahasiswa atau generasi muda, mohon kirim anak-anak negeri kita. Bapak kemarin ada datang ke kami, habis itu batal karena dia melihat wah nggak mungkin bahasa Al-Quran pakai bahasa Indonesia. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah merasakan hasilnya, mohon silakan dikirim ya. Karena kita tidak mungkin berharap dari orang luar, kita berharap dari kita sendiri. Itu aja dari saya, Bu Upi. Semoga alasan ini bisa sedikit deh memberikan sumbang sarannya kepada umat dan khususnya kepada orang-orang yang ada di Minang. Gitu aja, Prof, dari saya, Prof. Itu Pak apa mau ngomong Pak Len apa nih? Pak. Silakan itu Pak apa tadi? Pak Yelvin, silakan Pak Yelvin tadi kayaknya mau ngomong Pak Prof. Pak Yelvin? Ya, siap Bu ya. Silakan Pak Yelvin. Tadi mau ngomong Prof. Ya. Ya. Betul Bu ya, jadi Pak IP itu adalah gubernur kami di Pemprov Sumbar dulu dengan Bu bos Mel kita ya, Pak Pak Jeffrey. Bos kita ya. Ya, dan beliau menerapkan kalau azan itu saat rapat dia berhenti. Kalau mau sholat kita sholat bersama. Ya, jadi uswatun hasanah ya. Ya, subuh itu ada kajian subuh di rumah beliau ya, semua hadir dibagi masing-masing per hari itu kepala OPD membawa anak buahnya ke situ. Tetapi yang belum tembus adalah membuat perda LGBT nih Bu ya. Perda? Perda LGBT susah sekali karena ini dilawan, ditentang sama pemerintah pusat. Pusat. Ya, itu menjadi kontradiksi gitu, polemik besar. Tapi beberapa perguruan tinggi seperti UNAN ya rektornya setuju tidak memasukkan orang-orang yang mau kuliah di UNAN waktu itu. Sekarang nggak tahu ya dengan kepemimpinan gubernur yang baru, mudah-mudahan Buya nanti akan bisa ketemu menyusun beberapa rencana strategi untuk Pak Mahyaldi. Ya. Oh, Mahyaldi, oke dekat. Mahyaldi, iya. Orang soleh ya, juga. Pak Mahyaldi. Nah, insya Allah Buya nanti, juga, Buya. Insya Allah nanti Buya bisa ketemu dengan beliau merancang pertemuan lebih lanjut dengan rencana yang lebih matang lagi sesuai harapan tadi Buya. Makasih Buya. Pak Yelvin diharap nanti motivator utama bareng Pak Adil nanti itu. Insya Allah segera selesai AAA, beban berat menunggu kita nanti. Ya, di sini juga ada Pak Ustadz, Ibu Yun itu ketua peduli anak nagari dari Bukit Tinggi untuk menuntaskan LGBT juga. Ada Bu Yun. Ya, ada Bu Yun. Ya. Bu Yun, mana Bu Yun? Ya, jadi sekarang ada ada perkumpulan atau ada komunitas untuk yang peduli, komunitas peduli LGBT untuk Sumatera Barat itu bergeraknya dari Bukit Tinggi itu. Ketuanya Bu Yun, anggota peserta kita dia di sini. Oh ya. Narsi ya. Masih saudaranya Bu Meli, Bu Widya. Ya. Iya. Oke. Kita mau membawa untuk menghadapi ini. Nggak bisa seorang. Memang tadi Bunda Nur Begi tadi wabah. Wah itu memang harus bersama kita. Mau membawa kita. Setuju benar? Bu Rizal masih ada yang raise hand gimana? Ya silakan nggak apa-apa. Sampai itu. Silakan Ibu Rita Kesuma silakan. Iya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Buya, ini agak miris dan tersentak juga nih sebagai orang Minang Buya, sebegitu parahnya pandangan orang luar terhadap orang Minang ya Buya ya, terutama perantau-perantau Minang seperti Ibu Mande tadi ya, kemudian Ibu Upi juga. Bu Yupi. Ya, tapi saya sangat mendukung yang dikatakan oleh Bapak Gubernur tercinta kami tadi, bahwa itu semua adalah data
semua data kebetulan data itu terungkap. Jadi mungkin kalaupun nggak mungkin lah rasanya penduduk Sumatera Barat yang jauh lebih kecil daripada Jakarta, DKI itu kasus LGBT dan kasus-kasus yang lain itu lebih besar di Sumatera Barat gitu. Nah, ini sepertinya sekarang kan kita di zaman digital ini informasi begitu cepat ya Bu ya. Nah, tapi sayangnya yang mencuat di Sumatera Barat, informasi dari Sumatera Barat itu yang jelek-jeleknya aja tentang generasi mudanya gitu. Di sini saya mau jadi saya yang memang sih ada kasus-kasus seperti itu, tapi sepertinya itu mungkin terlalu hiperbol lah seperti itu. Tapi masih ada sisi baiknya Bu ya di Sumatera Barat ini, baik dari generasi mudanya, ada seperti contoh di sini saya apakan mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang mewajibkan setiap Ramadan itu pelajar mulai dari kalau di provinsi itu SMA, tingkat SMA itu wajib mengikuti pesantren Ramadan di masjid-masjid, dan sebagian besar itu di pesantren itu difokuskan pada kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini kalau di Sumatera Barat tingkat provinsi itu dari mulai tahun 2019. Nah, tetapi untuk tingkat SD, SMP, SMA, pesantren Ramadan di masjid-masjid lingkungan rumah ini sudah dimulai dari tahun berapa ya, waktu masih Pak Fauzi Bahar wali kota Padang. Nah, itu di Padang setiap bulan Ramadan masjid-masjid itu tidak pernah kosong dari subuh sampai tarawih. Setelah sholat subuh itu rombongan anak SMA yang pesantren di masjid, nah mereka diwajibkan untuk menghafal Al-Quran, wajib nanti di-store kepada pembimbingnya pun guru-guru yang berdomisili di sekitar masjid. Nah, sehingga di situ ukhuwah Islamiyahnya sangat-sangat terasa sekali. Nah, kemudian setelah disambung jam 10 disambung dengan anak SD, kemudian sesudah zuhur disambung dengan anak-anak SMP, nah sampai asar. Nah, nanti istirahat asar menjelang maghrib, persiapan untuk berbuka, dan sholat tarawih itu semua peserta pesantren wajib ikut tarawih. Nah, sehingga masjid-masjid itu sangat penuh sekali gitu. Nah, kemudian juga mungkin saya udah beberapa kota saya kunjungi, saya baru di Padang melihat setiap hari Minggu itu anak-anak yang libur sekolah, mereka tidak bersantai-santai pagi Bu ya, tapi mereka wajib mengikuti didikan subuh. Nah, didikan subuh itulah dimasukkan pelajaran-pelajaran agama, etika dan sebagainya. Nah, ini yang tidak muncul pemberitaannya Bu ya. Nah, seperti ini tidak muncul begitu. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya anak-anak di Kota Padang, anak SD, SMP itu mereka juz 30 itu mereka sudah hafal Bu ya. Ya mungkin di tahap pertama baru sekedar hafalnya saja gitu. Mungkin untuk pemahaman, untuk apanya. Nah, juga berapa banyak mungkin kalau saya lihat di Padang itu pertama SDIT itu Azkia yang di bawah pimpinan Pak Irwan Prayitno. Nah, disitulah mulai cikal bakal SD Islam terpadu begitu. Jadi SDIT itu SDIT, TKIT, SDIT, SMPIT, mereka sekolah umum yang dimasukkan pendidikan Al-Quran. Nah, itu yang tidak muncul ke permukaan begitu. Nah, jadi saya berterima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat respect dengan berita-berita, ya itu mungkin media hanya hanya memunculkan yang negatifnya, karena kan seperti kata Pak Yuspin tadi, ya kalau orang pusat kan agak-agak sedikit miring ngelihatnya ke Sumatera Barat ya Bu ya. Nah ya. Itu. Nah kemudian juga Bu ya, waktu zamannya Pak Irwan Prayitno ini sudah ada program Sumbar Mengaji. Nah Sumbar Mengaji itu sudah masuk ke sekolah-sekolah. Nah mudah-mudahan dengan
di setiap sekolah itu dan juga satu lagi dari tahun 2005 itu mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia yang bisa untuk mewajibkan para siswa-siswi yang putri untuk berhijab. Jadi jangan heran kalau ke Padang, Bapak Ibu, ke Sumatera Barat, walaupun dia bukan sekolah Muhammadiyah, bukan sekolah Islam atau sekolah apa, semuanya siswa-siswinya berhijab. Ya, nah itu mungkin yang tidak. Jadi saya ini gimana kok dikatakan seperti ini, kita membina anak-anak ini kok muncul juga yang seperti itu gitu. Dan saya sebagai rasanya jarang gitu kalau kita lihat pergi ke mall, pergi ke apa ngelihat yang pasangan LGBT yang terang-terangan, entah kalau yang sembunyi-sembunyi ya Bu ya. Jadi begitulah sedikit saya akan memunculkan ini loh yang positifnya dari ranah Minang yang sudah yang begitu begitu prihatinnya ibu-ibu dari luar gitu. Malah ada Bu ya, anak murid saya itu mereka berasal dari Jakarta, kebanyakan betul mereka berasal dari Jakarta. Kemudian saya tanya, di sini sama siapa? Sama nenek, sama tante, sama ini, sama ini. Orang tuanya di mana? Di Jakarta. Loh, kenapa kok nggak sekolah Jakarta? Jakarta kan lebih bagus sekolahnya. Takut Bu, di situ tawuran, di situ begini ini. Kalau di sini lebih aman katanya. Nah justru yang mereka menganggap itu lebih aman gitu di Sumatera Barat ini atau di Padang itu gitu Bu ya. Ya mungkin gitu aja Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya minta waktu sebentar Pak Prof dan Buya. Ini dari chat dari dari Prof Irwan Praetno. Beliau mohon maaf karena sinyal tadi terputus dan kebetulan juga beliau siap-siap untuk berangkat. Jadi beliau kirim salam ke Pak Ustadz, ke Prof dan ke kita semua. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Ya. Pak Abu Haikal, Prof ya, ada kata-kata. Baik, terima kasih. Jadi kita juga harus hati-hati dengan hasil survei ya. Ya. Nah, survei itu ada yang pesanan gitu ya. Ya. Kemudian juga kita tahu Sumatera Barat itu kan banyak kota sebetulnya ya. Nah kalau memang Padang itu memang sudah kota Indonesia, jadi situ sudah banyak bukan orang Minang ya. Silakan Abu Haikal, Prof. Haikal, silakan Pak. Sekretaris Sunan beliau ini, Prof. Silakan. Ya baik, makasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Terima kasih Ustaz Rizal. Saya titip anak di sana untuk ikut. Oh, Haikal ya, pintar. Pintar beliau. Baru kelas 1 SMP, kemudian diajak oleh dikasih tahu oleh Hasif. Jadi ikut tuh Hasif. Lagi outdoor sekarang acaranya, sampai kami ini outdoor sekitar. Iya. Saya dapat info tadi ada olahraga pagi. Jadi satu tentang apa yang disampaikan yang menjadi catatan oleh Uniben tadi, Uniben yang dari Amerika memang betul, dan problem yang itu masif di se-Indonesia. Tapi yang muncul itu di Unan, ya, muncul itu di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kasusnya mungkin 2 atau 3, tapi beritanya viral. Ketika kita komunikasi dengan tim yang dari Jakarta, ternyata kampus lain itu kasusnya puluhan, besar, tapi tidak ada yang viral. Di kita kasus 2-3 viral begitu. Jadi seakan-akan parah betul kita nih. Kemudian saya ngomong dengan rektor kita yang mengeluarkan peraturan anti LGBT di UNAN. Ketika peraturan itu dibuat, itu rektor diserang dari mana-mana. Dapat telepon dari luar negeri, dapat telepon dari Komnas HAM, begini-begitu untuk membatalkan aturan anti-LGBT. Nah, jadi tantangan untuk itu di kita itu sangat berat sekali. Tapi biarkan angin bertiup, kita tidak menyalahkan angin, atur sajalah layar kapalmu, kan gitu ya. Maka metode yang dilakukan sekarang oleh Ustaz Rizal ini, saya kira itu salah satu pendekatan yang sangat luar biasa. Kalau untuk anak-anak sampai dengan SD, kita tidak ada masalah lah, karena anak-anak kan dididik di surau karena ada didikan subuh. Kemudian ada maghrib ya, TPA. Yang masalah itu begitu mereka tamat SD, begitu mereka itu khatam Quran, itu nggak ada lagi itu yang menyentuh itu, ya. Sehingga
anak-anak sampai dengan tamat SD itu mayoritas ikut TPA di masjid, ada ikut didikan subuh, maghrib mengaji seperti beberapa kabupaten kota, tapi begitu mereka khatam Quran, itu sudah lepas lah itu. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Ustadz Rizal ini itu untuk menjemput yang lepas dari TPA itu, Ustadz. Alhamdulillah. Satu level di atas itu yang saat ini menjadi boleh dikatakan itu domba-domba yang hilang itu ya, artinya anak-anak generasi yang tidak ada yang memperhatikan itu, yang justru pada saat itu periode-periode yang sangat membutuhkan bimbingan, maka program yang dilakukan pada hari ini yang dirintis dengan metode Al-Hasani ini menurut saya itu menjemput satu level di atas itu, yaitu anak-anak yang tak lagi tercover di TPA-TPA yang sudah khatam Quran, di atas itu lepas, maka dijemput dengan program ini. Alhamdulillah. Nah, jadi satu catatan yang perlu diperhatikan, kita harus seimbangkan antara pendidikan agamanya dengan pendidikan life skill-nya. Jadi metode yang menarik itu menjadi kunci untuk mengajak orang-orang dan anak-anak itu tertarik. Jadi kombinasi, saya sangat senang pagi ini kegiatan di tempat Pak Rizal ada olahraga outdoor ya, itu merupakan kombinasi yang sangat bagus sekali, karena itu yang akan menjadi penarik nanti supaya tidak bosan bagi anak-anak. Jadi variasi-variasi dan metode itu sangat-sangat penting di dalam mengajak anak. Jadi apabila anak itu duduk dalam kelas, hatinya ada di dalam itu, maka insya Allah ilmu dapat. Tapi apabila anak duduk dalam kelas, tapi pikirannya kemana-mana, nanti ilmunya tak berguna dan tak bermanfaat. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi apabila nanti kita bangun cabang atau pengembangan lagi ke lebih luas, Ustadz Rizal. Nah, apalagi Buya, Pak Henmaidi ini bisa jadi narasumber untuk tematik nih Buya. Oke. Pak Benar. Hen, saya dari SMA Semen Padang, Pak Henmaidi. Assalamualaikum. Ketemu di Zoom kita, Bu. Iya. Oke. Kira-kira tematiknya apa, Pak Bu? Banyak Buya. Pak Henmaidi ini praktisi pendidikan, beliau dosen teknik, kemudian beliau juga motivator, kemudian juga ya banyak sekali Buya, apa aja minta ke Pak Hen ini bisa Buya. Jadi saya minta sama Pak Eka nanti. Motivator hebat Buya, motivatornya itu bersumber ke Al-Quran Pak Hen ini. Kalau gitu gimana Bu? Saya undang Pak Abu Haikal Hermaidi ini ke Sentul menjelang penutupannya, nanti biar dia lihat anak-anak kita gimana. Undang khusus ini, sama Pak Yos juga, Pak Yos Safra. Saya undang khusus ke Sentul. Misalnya kita selesai Jumat, hari Rabu datang ke sini, Kamis lihat. Insya Allah Ustaz. Saya undang berdua ini. Insya Allah. Biar Pak Hen ini motivator kami di Semen Padang nih Buya, banyak pengalamannya Pak Hen ini, Pak Hen ya. Masya Allah. Pak Abu Haikal ini resmi saya undang ini datang ke Sentul, misalnya kena penutupan Jumat, Rabu nginap di situ biar bareng-bareng anak. Saya percaya izin sebentar, percaya boleh percaya sebentar. Ya, silakan. Saya dulu pada saat memotivasi anak ke Gontor, di mana dia tidur saya tidur di situ. Dia makan apa saya makan di situ. Jadi pas dia makan dia sayur aja saya makan sayur juga. Padahal duit ada waktu itu belajar di luar. Ada sebagai bebo yang pada saat dia menyekolahkan anak di pondok, dia nginapnya di hotel. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya mundur, Pak. Dalam perjalanan saya lihat dia nggak. Nah, jadi apa yang dilakukan anak kita lakukan. Jadi pada saat dia di Gontor, tidurnya di karpet, saya tidur di karpet. Pada saat dia makan sayur, saya makan sayur. Pada saat dia berebut makan, saya berebut makan juga bareng-bareng dia. Jadi nggak mau makan ke restoran. Artinya apa? Apa yang dilakukan anak, saya juga. Nah, mungkin tema kita pagi ini kan tema keluarga. Jadi dengan terbuka saya mengundang Pak Yus Sapra dan Pak Abu Haikal, ayo datang ke Sentul, lihat proses perjalanan anak. Dan insya Allah nanti ke Pak Budi Purnomo kalau ada, atau Bu Rita Herlinda, untuk hari Kamis atau Jumat pagi, saya minta 2 slot untuk anak-anak kita yang belajar tampil. Murah ya, biar dilihat oleh orang tuanya bahwa seminggu ini kita bisa menghasilkan. Insya Allah saya coba semaksimum saya untuk mereka nanti hari ke-6 dan ke-7 tampil. Jadi slot yang 2 itu mohon diisi. Dan kelasnya itu ayat yang dibahas adalah di luar itu. Jadi yang adisa tidak kami tetaplah
peserta yang sudah terdaftar ayatnya, cuman waktunya aja kami ambil 2 slot. Tampil yang anak Pak Abu Haikal CS dan anak Pak Yusuf CS. Bagaimana mereka mulai? Saya tanya mereka, memang belajar tapi gramatika belum pernah. Nah, sekarang mereka sudah tahu hukum, sudah tahu mana yang kata kerja lampau. Nah, pagi ini kami material baru lagi. Mohon dukungan Bapak semuanya ya. Itu Insya Allah. Jadi untuk kajian tematik bisa Pak. Ya, Pak Bu Haikal apa tuh temanya kita? Waktunya nanti mungkin bulan Agustus Pak. Ya Pak, mohon kesediaannya Pak Bu Haikal. Insya Allah. Ya, nanti saya mungkin minta nomor HP beliau. Ada sama Pak Buya Rizal ada ya? Bisa, dan dari anak Pak Akel di sini. Ya, nanti akan kita hubungi ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya lihat masih ada yang raise hand. Ada Bu Murniyetri orang awal juga. Silakan Bu Murniyetri ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya sangat bersyukur nih Buya, saya ada dalam komunitas Buya di komunitas Al Hasani ini. Alhamdulillah. Sehingga kita dapat bisa menyimak tadi kayak seperti gubernur kita ya Pak Iwan Praetno ya lebih fokus lagi untuk Sumatera Barat ini. Alhamdulillah saya juga ada bersama Mandekan Doang Mancanegara sama Bu Ben tadi. Jadi tadi kita fokus memikirkan anak negari kita gitu di Sumatera Barat. Ada poin-poin yang saya lihat tadi. Pertama Pak Irwan berpesan pertahankan, perkuat ketahanan keluarga gitu. Nah, yang saya lihat juga di lingkungan ini kalau di era globalisasi ini seperti ini kita lihat ini adalah memang program dunia gitu. Sehingga Sumatera Barat aja menentang meminta untuk dilakukan suatu perkara aja ditentang oleh pusat gitu. Saya kebetulan dulu pernah juga bekerja di perusahaan asing, perusahaan Amerika ya, maaf saya sebut. Itu regulasi di kantor dibilang kantor kita itu mengakomodir keberadaan LGBT. Rasanya waktu itu kami karyawan tuh pengen keluar semua gitu, nek rasa perut, rasanya gitu. Dihimbau boleh diakomodir gitu. Nah di lingkungan sendiri mungkin kami di kampung pun ada mungkin kodrat ya nyolah ya terlahir seperti laki-laki. Tapi pembawaannya suku ke Radio Padusi. Kami di kampung memperlakukannya sebagai laki-laki. Kami tidak pernah membawanya sebagai nama Padusi, dihimbau sebagai selalu laki-laki gitu. Dikembalikan harakatnya sebagai laki-laki. Nah, Kepatang juga Amba sempat dirawat di rumah sakit. Waktunya masa, Bu mau diganti infus ya. Namanya wasana sakit, ya Mbak gitu. Nah, dipasanglah, dicalik kukunya rancak, halui lah pada tangan Padusi jarinya. Setelah selesai kata suami saya itu LGBT kata suami saya laki-laki itu kok dipanggil Mbak, astagfirullah. Nah, itulah lingkungan mengakomodir mereka. Jadi kembalikan ke keluarga, mereka tetap diperlakukan sebagaimana harkatnya kepada laki-laki, jangan dijadikan namanya Chandra dipanggil Caca oleh lingkungan kerjanya. Berarti kita juga mendukung gitu loh. Kenapa dipanggil Caca namanya Chandra gitu. Ya mungkin itu nanti yang perlu kita perkuat pertahanan keluarga tadi lingkungan memang mempengaruhi tapi kunci suatu negara itu kalau keluarganya udah baik insya Allah negaranya baik itu aja tambahnya Bu ya mohon maaf kalau Alhamdulillah. Baik terima kasih Bu Murni. Kita tahu bahwa LGBT itu juga mudah terserang penyakit tertentu misalnya HIV ya yang sampai sekarang obatnya belum ada itu ya. Iya. Nah, kasusnya tambah lama tambah meningkat di rumah sakit, Prof. Iya, tambah banyak. Kunjungan ke poliklinik HIV/AIDS itu semakin meningkat terus. Jadi itu dan kemudian banyak juga obat-obat tertentu yang disuntikkan atau dimakan yang laki-lakinya menjadi seperti perempuan gitu ya. Baik, barangkali sudah habis waktunya. Saya kembalikan lagi ke Pak Buya Rizal. Cukup boleh Prof ya karena Pak sertifikat Prof. Ya. Alhamdulillah. Prof ja, sekali lagi kami tak bosan-bosannya memberikan penghargaan Prof ja karena Prof layak mendapatkannya. Jadi saya tadi pagi ngomong sama teman-teman di sini, coba kan ini bukan di depan Prof ya Prof ya. Coba lihat Zoom. Mana ada profesor yang menjadi MC. Itu bagi kami merupakan value yang tak bisa di unlimited value, Prof. Yang tidak bisa kami nilai dengan mata uang.
kami nilai dengan sebuah pahala dari Allah. Jadi kedatangan Prof tiap Sabtu pagi minimum itu akan selalu kita harapkan Ibu Nel ya. Iya Pak Ustadz. Pak Prof rasanya apa Bu Nel? Hampa Bu Nel. Iya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nih. Satu lagi untuk Ananda Tidak Faisa. butuh duit, Pak. Ah? Tidak butuh duit, kita cari pahala sekarang. Alhamdulillah. Itulah. Langsung Ini, berlindung di batang kayu gadang. Iya. Ini pecah rekor nih Pak Ustadz. Ya. Anak umur berapa tadi? 10 tahun dapat Betul. piagam Ini, pertama. orang tuanya dari sini nih. Pecah Orang rekor. tuanya, saya sapa dulu orang Ya. tuanya. Mas. Umur termuda yang dapat piagam. Ya, Mas apa ini? Nanda Aisyah. Pak Barik, ada orang tua di sini. Ya, ada terima kasih. Ya, masih ada Bu ya. Terima kasih banyak. Ini anak Bapak ini insya Allah tampil pagi tadi membacakan ayat tanpa melihat Al-Quran surah Al-Alaq ya. Mudah-mudahan tetap dipertahankan Pak ya. Dan kami berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pemahaman terhadap. Bisa dibuka Mbak kameranya Pak Barik? Nah, kami berusaha sekuat tenaga untuk memberikan, memang agak sedikit tertinggal dengan materi ya, dengan kakak-kakak, tapi tetap kakaknya membuat 3, dia buat 1. Apa-apa. Tapi dia diberikan bimbingan khusus oleh Bu Kamila. Jadi diberikan perhatian khusus nomor 2 itu. Semoga Bapak ini bisa datang ke Sentul hari ini, besok ya kami undang khusus deh. Insya Allah Bu ya, kalau memang ini kita sempatkan, insya Allah. Itu benar, siapa lagi benar? Ya, itu Pak Ustadz ya. Oke. Baik, kita kembalikan Prof untuk tutup. Prof, silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf ada hal yang tidak berkenan dalam memimpin hari ini. Mari kita sudahi acara kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi